Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan membuat sebuah sesi baru, yaitu tentang prediksi soal KSM 2024 tingkat MTS untuk matematika terintegrasi part yang pertama. Nah, jadi mulai dari part yang pertama ini kita akan bahas kira-kira soal yang seperti apa sih yang kemungkinan besar keluar dari soal KSM tahun ini. Nah, sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun orang tua siswa ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate terkait tentang KSM 2024 dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara OSN tingkat kabupaten. Kenapa? Karena nanti akan banyak video eksklusif yang akan ditayangkan terkait tentang KSM 2024 yang hanya bisa dinonton oleh yang berlangganan minimal juara tingkat kabupaten ini. Oke, kalau misalkan sudah, yuk kita mulai pembahasan pada video kali ini terkait tentang soal yang berkaitan tentang haji dari soal nomor yang pertama. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. 3 bilangan bulat positif membentuk barisan aritmatika dengan beda 18 jika bilangan yang terkecil ditambah dengan X, di mana X merupakan jumlah putaran mengelilingi Ka'bah yang dilakukan seseorang ketika melaksanakan rukun haji tawaf, dan bilangan terbesar ditambah dengan 4, maka barisan tersebut menjadi barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah titik-titik. Nah, kita mulai menyelesaikan soal ini dengan memisalkan dulu. Jadi kita misalkan bilangan-bilangan tersebut itu adalah bilangan apa. Jadi kita misalkan sebagai A dulu. A ini adalah kita sepakati adalah bilangan yang ada di tengah. Nah, kemudian dikatakan tadi ini merupakan barisan aritmatika dengan beda 18. Tentu untuk yang pertama dan juga yang terakhir itu selisihnya adalah 18 karena bedanya ada 18. Maka kalau misalkan yang di tengah itu adalah A, otomatis yang sebelumnya atau yang pertama itu adalah A dikurangkan dengan 18. Sedangkan untuk yang suku terakhir, untuk suku ketiganya itu berarti A ditambahkan dengan 18. Nah, kalau misalkan kita sudah tuliskan 3 bilangan bulat positifnya itu seperti ini, A kurang 18, kemudian A tambah 18, kita akan lanjut ke kalimat selanjutnya. Dikatakan di sini bilangan yang terkecil. Nah, yang mana yang terkecil? Tentu yang A kurang 18 ditambah dengan X, di mana X merupakan jumlah putaran mengelilingi Ka'bah yang dilakukan seseorang ketika melaksanakan rukun haji tawaf. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak tahu rukun haji tawaf itu seperti apa, jadi di sini saya jelaskan sedikit. Jadi rukun haji tawaf ini adalah salah satu rukun untuk melaksanakan haji ataupun umroh, di mana seseorang itu mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad, kemudian kembali lagi ke situ, kemudian dihitung sebagai satu peran selama 7 kali putaran. Nah, berarti di sini untuk nilai X-nya sekarang kita sudah mengetahui nilainya. Jadi X-nya itu ternyata adalah 7. Maka di sini karena dikatakan merupakan bilangan terkecilnya itu ditambah dengan X, yang X-nya itu adalah 7, maka bagaimana kalau misalkan ini kita jumlahkan langsung dengan 7 ya. Berarti A kurang 18 kemudian ditambah dengan 7. Kemudian dikatakan juga bahwa yang terbesarnya itu ditambahkan dengan 4. Maka di sini kita tuliskan A tambah 18 ditambah dengan 4. Nah, di sini untuk 7-nya itu dari nilai X-nya, kemudian 4-nya itu dia ditulis dalam soalnya. Nah, kemudian kita operasikan dulu ya, jadinya berapa? Nah, di sini berarti kan negatif 18 ditambah 7, maka jadinya adalah A kurang 11. Suku pertamanya yang awalnya adalah A kurang 18 berubah menjadi A kurang 11. Nah, kita lanjut untuk suku keduanya masih sama, yaitu A, dan suku ketiganya itu berubah ya. Jadi di sini A tambah 18 tambah 4 berarti jadinya adalah A tambah 22. Nah, sekarang ini kalau misalkan sudah dilakukan operasi penjumlahan seperti yang disebutkan dalam soal, dikatakan barisannya itu berubah menjadi barisan geometri. Nah, apa itu barisan geometri? Jadi barisan geometri itu adalah barisan yang memiliki rasio yang sama, rasio. Nah, rasio itu berkaitan tentang perkalian dan juga pembagian. Nah, karena di sini dikatakan memiliki rasio yang sama, maka untuk mendapatkan rasio ini ada berbagai macam caranya. Jadi salah satu caranya untuk mendapatkan rasio ini, kita membagi suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku kedua. Jadi kita bagi suku setelahnya dengan suku sebelumnya, yang tepat sebelumnya. Nah, berarti kan kita punya persamaan seperti ini ya. Untuk yang ini ya, U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Maka di sini coba kita masukkan nilai-nilainya untuk mendapatkan, nanti akan mendapatkan nilai A-nya. Maka di sini coba kita masukkan ya. Nah, berarti di sini untuk suku keduanya kan yang ini suku kedua, ini suku pertama, dan ini suku ketiga. Berarti kita masukkan A per A kurang 11 itu sama dengan A tambah 22 dibagi dengan A sebagai suku keduanya. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita lakukan operasi kali silang, maka kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut. A pangkat 2 kemudian sama dengan yang ini dikali ya, ini kita kali, maka nanti akan memperoleh sebagai berikut. Jadi dapatnya adalah A pangkat 2 kemudian dikurang dengan 11A ditambah dengan 22A kemudian dikurang dengan 22 dikalikan dengan 11.
Nah, di sini kan kalau kalian perhatikan ada A pangkat 2 dan A pangkat 2 itu akan saling menghabisi. Kemudian negatif 11A tambah 22A itu hasilnya adalah 11A. Kemudian ini bakal sama dengan ini pindahkan ke ruas satunya bakal jadi positif. Maka kita peroleh 22 dikalikan 11 itu di ruas yang satunya. Nah, kemudian kan ini kalian lihat kita tidak perlu mengalihkan 22 dikalikan 11-nya. Kenapa? Karena nanti kita akan bagi 11 dengan 11 yang ada di sebelahnya di ruas yang satunya. Maka kita akan memperoleh nilai A-nya ternyata nilainya adalah 22. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah mendapatkan nilai A sama dengan 22, soal yang kali ini yang ditanyakan adalah jumlah ketiga bilangan tersebut. Sekarang sudah bisa kita selesaikan. Nah, karena untuk menjumlahkannya itu tinggal jumlahkan aja yang ini ya. A kurang 18 tambah A tambah A tambah 18. Nah, di sini kan positif 18 dengan negatif 18-nya itu saling menghabisi kalau misalkan dijumlahkan semua ya. Maka yang tersisa tinggal 3 dikalikan dengan A. Maka kita tinggal kalikan aja 3 dikalikan dengan 22, maka hasilnya kita peroleh nilainya adalah 66. Maka ini adalah jawaban dari soal ini. Jadi jumlah ketiga bilangan tersebut sebelum dijumlahkan dengan X dan juga 4 tadi ternyata adalah hasilnya opsi C, yaitu positif 66. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, di sini Mimin akan memberikan rekomendasi buku persiapan KSM 2024 untuk semua mata pelajaran yang diujikan yang terbaik dari bimbingan belajar Ar-Rayhan. Jadi kalau misalkan kalian yang tingkat MI, MTS ataupun MA yang lagi nyari buku persiapan yang isinya itu adalah full latihan soal persiapan KSM, ada soal yang terintegrasi dan agama dan juga ada yang tidak terintegrasi, semuanya itu cocok buat kalian untuk pejuang KSM tahun ini. Jadi kalau misalkan kalian berminat untuk membeli buku-buku ini, semua mata pelajaran yang terintegrasi, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi atau akses link yang ada di sini, yaitu s.id/bimbel-ar-rayhan. Jadi di situ kalian bisa melihat berbagai macam buku rekomendasi dari kami untuk persiapan KSM. Jadi kalau misalkan kalian cocok dengan buku-buku rekomendasi dari kami ini, yuk pesan sekarang dan persiapkan diri kalian dengan rekomendasi buku dari bimbingan belajar Ar-Rayhan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Andi dan Aisyah adalah sepasang suami istri yang hendak melaksanakan rukun haji tawaf. Sebelum tawaf dimulai, mereka saling bersama. Akan tetapi ketika tawaf dimulai, mereka terpisah sehingga Andi berada 3 kali lebih jauh jaraknya dengan Ka'bah dibandingkan dengan Aisyah. Diasumsikan bahwa sampai tawaf selesai, mereka selalu pada jarak yang sama dengan Ka'bah. Jika selisih jarak mereka berjalan selama tawaf adalah 440 meter, maka jarak Andi dengan Ka'bah saat tawaf adalah titik-titik meter. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan soalnya, ini bercerita tentang sepasang suami istri yang hendak melakukan ibadah tawaf ya pada rangkaian haji. Nah, kemudian di sini kan mereka terpisah dengan jarak tertentu, dengan catatan bahwa jaraknya ini diceritakan kalau misalkan jaraknya Andi dengan Ka'bah itu berada 3 kali lebih jauh jaraknya dibandingkan dengan Aisyah. Jadi kalau misalkan kita tuliskan permisalan awalnya, kalau misalkan jaraknya si Aisyah, ini kan yang pendek dulu yang kita misalkan, jaraknya Aisyah dengan Ka'bah itu adalah misalkan A, maka jaraknya si Andi itu adalah 3A kalau berdasarkan soalnya tadi. Nah, kita ketahui bahwa ini kan mengelilingi Ka'bah ya, mengelilingi Ka'bah, maka ini kalau misalkan kita gambarkan itu kurang lebih seperti sebuah lingkaran. Nah, sebuah lingkaran dengan jari-jari yang tetap, karena dikatakan di sini, misalkan itu sampai mereka selesai jaraknya dengan Ka'bah itu tetap sama. Nah, kemudian karena di sini dia berbicara tentang sebuah perputaran mengelilingi Ka'bah, membentuk lingkaran dengan jari-jari yang sudah fix, yaitu ini adalah jari-jarinya, karena memiliki jarak yang tetap terhadap Ka'bah sebagai pusatnya. Jadi ini kan Ka'bah, misalkan ini Ka'bah, maka si Andi dan Aisyah itu mengelilingi Ka'bah ini dengan jarak yang tetap. Maka di sini untuk yang Aisyah itu kita anggap jari-jarinya itu adalah A seperti yang tertulis tadi, sedangkan untuk yang Andi jari-jarinya adalah 3A. Maka yang di sini dikatakan adalah selisih jarak mereka berjalan selama tawaf dikatakan adalah 440 meter. Ini apa Kak? Jadi ini adalah jarak mereka mengelilingi ya. Tentu ini adalah keliling dari mereka berputar selama 7 kali mengelilingi Ka'bah selama ibadah tawaf ini. Maka dari itu untuk mendapatkan 440 meter ini caranya pastilah kita menggunakan yang namanya keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu tentunya
kalian tahu ya rumusnya adalah 2 dikalikan dengan pi r. Nah, tetapi karena ini mengelilingi selama 7 kali putaran, maka nanti kita akan kalikan dengan 7 untuk masing-masing orang di sini. Jadi kita tuliskan untuk persamaan untuk mendapatkan 440 meternya itu bagaimana? Perhatikan. Di sini kita hitung dulu yang jauh dulu ya, karena untuk mendapatkan yang 440 meter tentu yang besar dikurangi dengan yang kecil. Maka di sini kita hitung untuk yang Andi dulu. Berarti untuk yang Andi itu kan rumusnya jadi 7 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan pi, kemudian dikalikan dengan si Andi tadi yaitu 3A jari-jarinya. Kemudian kita kurangi dengan untuk yang Aisyah punya. Ini kan Andi ya. Kemudian kita kurangi dengan Aisyah yaitu 7, tetap karena 7 kali putaran dikalikan 2 kali pi, kemudian jari-jarinya kita ganti dengan A karena jaraknya itu fix sebanyak A, satuan meter ya dari Ka'bah. Kemudian ini sama dengan 440 tadi yang diceritakan di soal. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian perhatikan di sini untuk operasi perhitungan kelilingnya Andi dan juga Aisyah, ternyata di sini memiliki unsur yang sama yaitu sama-sama 7. Di sini juga sama-sama 2, di sini juga ada pi, juga di sini juga ada pi. Yang beda hanyalah yang 3A dan juga yang A. Maka dari itu 7 kali 2 kali pi kita faktorkan keluar aja ya. Jadi di sini kita tuliskan 7 kali 2, kemudian pi-nya kita ganti dengan 22/7. Kenapa? Karena ada unsur pengali 7 di bagian di sini perhitungannya. Maka di sini kita kalikan dengan dalam kurung 3A yang berbeda tadi, kita operasikan ini tandanya kurangnya, berarti kita kurangkan dengan A. Itu sama dengan 440. Nah, kemudian di sini kalau kalian perhatikan ini 7-nya bisa dibagi dengan 7, kemudian yang tersisa tinggal 2 kali 22. Maka di sini kita tuliskan 44 ya, dari 2 kali 22. Kemudian di sini dikalikan dengan 3A kurang A, berarti kita kalikan dengan 2A ya. 44 kali 2A sama dengan 440. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini bisa sudah kita menentukan nilai A-nya. Jadi kita tuliskan ulang, untuk memperoleh 2A itu berarti 440 kita bagi dengan 44 yang tadi pengalinya 2A. Kita bagi dengan 44, maka kita peroleh 2A sama dengan 10 ya. Kita coret aja dapatnya 10. Kemudian A-nya berarti 10/2, nilainya adalah 5. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan nilai A, yaitu jaraknya si Aisyah terhadap Ka'bah selama proses tawaf, untuk mendapatkan yang ditanyakan di soal ini, yaitu jaraknya Andi terhadap Ka'bah ketika proses tawaf ini, maka di sini kan kita sudah tahu tadi bahwa Andi itu 3A, 3 kali Aisyah, maka kita tinggal kalikan aja, 3 dikalikan dengan 5, maka kita peroleh jaraknya Andi dengan Ka'bah saat tawaf itu adalah 15 meter. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan kali ini. Jadi kalau misalkan ada beberapa hal yang belum kalian pahami terkait tentang penjelasan soal nomor 2 ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah, oke? Nah, jadi itu dia tadi 2 buah soal prediksi untuk soal KSM 2024 tingkat MTS bidang matematika terintegrasi yang kita bahas pada video kali ini. Jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal di sini, Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang mirip dengan soal nomor 2 tadi, silahkan kalian kerjakan. Jadi kalau misalkan kalian sudah menemukan jawaban yang berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke, silahkan kerjakan. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.